perdana? Jika iya ataupun belum, ini cuplikan menariknya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Pertanyaan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini menyinggung terkait dengan dinasti politik karena adanya benturan kepentingan dari keputusan yang ada. Nah, ini dia nih tanggapan dari Prabowo. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Pada segmen tanya jawab antar capres menjadi kesempatan untuk masing-masing calon presiden memberikan pernyataan yang konkret ataupun misalnya menunjukkan kelebihannya dalam topik HAM, hukum, dan juga demokrasi ini sendiri. Nah, kira-kira siapa nih capres yang paling menguasai topik ini? Memang artikulasi penjelasan dari berbagai macam konteks dan isu terkini, isu terupdate soal hukum dan hak asasi manusia itu paling bagus ada di Anies Baswedan. Itu harus diakui. Lalu penguasaan terhadap teknis detil kasus per kasus itu ada di Ganjar gitu. Tetapi catatan bagi keduanya adalah belum ada satu gagasan mengenai politik hukum ke depan. Selain dari produk hukum terkait putusan MK, tema lain yang tak kalah penting dibahas yaitu terkait korupsi. Anies Baswedan menjelaskan terkait dengan usaha pemberantasan korupsi yang memuat 3 hal penting, yaitu bagaimana koruptor harus dijeratkan dengan pemiskinan dengan RUU perampasan aset. KPK harus dikuatkan dengan merevisi UU KPK dan memilih pemimpin KPK yang memiliki standar etik tinggi. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 yaitu 34 dari skala 1 hingga 100, terjun 4 poin dari tahun 2021. Lalu, adakah kaitan antara konflik kepentingan atau dinasti politik terhadap korupsi di Indonesia? Nah, gambaran nepotisme itu sendiri adalah ya, misalnya pada hari ini kita tahu Presiden Joko Widodo anak kandungnya adalah wali kota Solo. Nah, kita lihat prioritisasi proyek strategis nasional di kota Solo dibanding dengan kota-kota yang lainnya. Kita lihat juga prioritisasi programatik politik, ada money politik, ada programatik politik yang kemudian tidak ada kaitannya dengan kementeriannya Prabowo, tetapi mendorong Prabowo untuk tampil. Misalnya adalah program-program yang harusnya dijalankan Kementerian Sosial, BLT, dan yang lain. Nah, ini jelas terlihat. Jadi akibat nepotisme ini yang paling jelas terlihat adalah penggunaan fasilitas negara, pemanfaatan keuangan negara APBN untuk nepotisme, baik itu anak kandungnya ataupun mereka yang dianggap berada pada lingkaran anak kandungnya itu, atau bermanfaat untuk sama-sama memajukan anak kandungnya. Yang tak kalah menarik adalah topik penguatan demokrasi, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, di mana dijelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap parpol saat ini rendah. Lalu, seberapa besar pengaruh dari partai politik terhadap pertimbangan pilkada atau pemilu tahun 2024 ini? Apakah masih ada koalisi parpol yang independen mengusung penegakan hukum? Maka dari itu, kalau kemudian masyarakat dipaksa untuk memilih pada pemilu 2024 nanti salah satunya adalah nyoblos partai, maka masyarakat akan melihat partai yang membawa perubahan situasi. Jadi bukan partai yang berada pada koalisi mana, masyarakat tidak melihat itu. Terkait dengan paslon, masyarakat hanya melihat paslonnya saja. Tapi terkait dengan partai, dia akan melihat dimanapun partai ini berkoalisi,
apapun latar belakangnya mereka berkoalisi karena setengah hati atau karena setengah mati, karena diancam kriminalisasi, tapi masyarakat akan melihat, oh partai ini tampil dengan sebuah pembeda. Jadi, dari debat perdana ini, apakah kamu mulai menentukan pilihan? Siapa capres yang bisa memberikan solusi terkait dengan hukum, HAM, demokrasi, ataupun pemerintahan di Indonesia dan juga korupsi? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Ini hanya di YouTube Tempo.co.